Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas dan perjalanan. Jadi kami di sini mahasiswa Institut Agama Islam Taqwa Bondowoso, yang mana pada kesempatan hari ini kami ada tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu akan mewawancara jenengan terkait pendidikan anti korupsi ini. Jadi perkenalkan kami terlebih dahulu, saya sendiri Adi Pranata, dan juga Ya. jadi kami di sini mengemban tugas untuk mewawancara jenengan terkait pendidikan anti korupsi ini. Mungkin jika kami boleh tahu, jenengan di anggota DPR itu menjadi anggota komisi berapa? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadiran sahabat-sahabat dari At-Taqwa. Saya Haji Tohari. Kebetulan saya di DPRD, di Ketua Komisi 2, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso. Mungkin langsung saja. Jadi yang kami ingin pertanyakan lebih dahulu yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang urgensi penerapan pendidikan anti korupsi yang ada di pendidikan di Bondowoso ini. Ya, ini luar biasa bahwa pendidikan terkait dengan korupsi itu sejak ada di lembaga pendidikan formal, baik di tingkat SD, SMP, SLTA, sampai di perguruan tinggi. Kemudian ini sangat baik, sangat bagus kalau diterapkan terkait dengan masalah pendidikan korupsi. Karena ini memang harus kita cetak kader-kader bangsa ini bagaimana menghindar dari perbuatan korupsi. Mungkin seperti itu. Sangat bagus kalau ini diterapkan di pendidikan formal di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Ini sungguh sangat luar biasa. Kalau itu terjadi ikut termasuk kurikulum sekolah pendidikan dasar Bapak, lalu metode apa yang cocok untuk siswa tersebut mengenai pembelajaran anti korupsi agar mereka punya pandangan terkait itu? Ya, sebenarnya kalau ini mau masuk kurikulum, jadi dari awal ini ya tentunya kurikulumnya sudah disusun, kemudian nanti akan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Nah, kalau ini menjadi mata pelajaran di sekolah, berarti kan sudah ada teori tentang pemberantasan korupsi, sudah ada pendidikan sejak dini yang diterapkan, yang ditanamkan kepada kader-kader bangsa ini, kepada anak-anak kita. Jadi terkait dengan penyusunan itu tentunya nanti apakah ini akan menjadi kurikulum yang diterapkan secara nasional atau di lembaga-lembaga tertentu yang nanti akan dijadikan kurikulum pembelajaran di lokal masing-masing pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sejauh mana peran pendidikan dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari budaya korupsi? Dan apakah saat ini pendidikan anti korupsi sudah menjadi perhatian serius, khususnya di Kabupaten Bondowoso? Ya, sebenarnya apa namanya? Kalau ini diterapkan di sekolah-sekolah, maka sekali lagi ini sejak dini sudah bukan hanya dikenalkan, nanti bukan hanya menjadi mata pelajaran,
Tapi ke depan itu kita ingin kalau nanti pendidikan tentang anti korupsi ada di sekolah-sekolah, maka di sekolah-sekolah ini nanti bukan hanya diterapkan pembelajaran teori, tapi juga praktek di sekolah-sekolah. Jadi praktek di sekolah ini, contoh umpamanya di sekolah ini kan sebenarnya sudah ada beberapa transaksi. Contoh ada koperasi sekolah, ya, atau ada di perguruan tinggi mungkin juga ada koperasi dan lain sebagainya. Atau ada ya tempat-tempat transaksi lain di sekolah, maksudnya transaksi keuangan ya di sekolah, maka di sana juga bisa sudah diterapkan tidak hanya teori pembelajaran tapi juga sudah bisa dipraktekkan. Apalagi di pendidikan pesantren. Di pendidikan pesantren ini semua kan sudah dilakukan sebagaimana di masyarakat umum. Jadi santri sudah dibekali pendanaan, dibekali uang makan, uang jajan, kemudian belanja-belanja itu kan sudah diberikan pendidikan di pesantren. Nah, maka teori terkait dengan masalah anti korupsi ini di samping pembelajaran ini juga pada praktek langsung di lapangan dalam skop yang sangat kecil, tapi ini berpengaruh nanti kalau mereka sudah betul-betul turut terjun di masyarakat luas. Dan juga bagaimana pandangan Bapak terkait jika pendidikan anti korupsi ini diberlakukan di semua jenjang pendidikan di Bondowoso, dan bagaimana pandangan Bapak, apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah Bondowoso ini? Ya, yang pertama saya sampaikan dari pertanyaan Mas ini tadi. Jadi saya sangat setuju, sangat bagus kalau itu diterapkan di pendidikan di semua jenjang. Bukan hanya SLTA, tapi sejak SD itu sudah ditanamkan tentang bagaimana berperilaku tidak korupsi. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan kendala-kendala ya. Jadi kendala ini sebenarnya lebih kepada bagaimana uswah hasanah dari guru-guru. Jadi guru-guru penanggung jawab di sekolah itu bagaimana menjadi teladan yang baik untuk tidak adanya praktek korupsi di sekolah. Ya, ambil contoh umpamanya di sekolah ini sudah gratis semua, kemudian kok masih ada pungutan-pungutan, kok masih ada mungkin hal-hal lain yang terkait dengan praktek korupsi yang bisa disaksikan atau melibatkan murid-murid. Jadi dengan adanya pungli itu kan otomatis tidak hanya wali murid, tapi melibatkan murid juga. Sudah begitu melibatkan murid, ini berarti teori tentang pemberantasan korupsi itu akan sirna begitu saja dikala ada praktek-praktek langsung yang dilakukan oleh sekolah. Ini yang tidak baik berikutnya. Jadi tidak akan terbentuk karakter anti korupsinya kalau di sekolah itu kemudian terjadi praktek korupsi. Bukan pada masalah besar dan kecilnya, tapi praktek yang terjadi itu justru akan menjadi menjadi kebiasaan nanti dikala murid-murid ini justru sudah di luar pendidikan formal. Menurut Bapak, apakah guru dan kepala sekolah di Bondowoso ini sudah ada pembekalan terkait pendidikan anti korupsi ini? Ya, sebenarnya bukan hanya pembekalan. Kalau pembekalan pasti, karena memang semua ya kalau yang namanya sekolah itu kan pasti merujuk ke pemerintah, baik kabupaten, provinsi ataupun pemerintah pusat. Kalau SD SMP itu kan di bawah pemerintah daerah kabupaten.
Kalau SMA itu kan di bawah pemerintah provinsi. Nah, saya yakin bahwa pembekalan ke sekolah-sekolah, terutama kepada kepala sekolah, ini yakin sudah dilakukan oleh masing-masing pemerintah. Untuk pemerintah kabupaten ya minimal oleh inspektorat kabupaten sudah diberikan beberapa materi terkait dengan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini. Ya di samping dari Dinas Kependidikan, ini juga tentunya sudah dilakukan oleh inspektorat di masing-masing tingkatan. Nah, kemudian di samping itu untuk himbauan dan macam-macam pembinaan ini kalau Bondowoso beberapa kali sudah didatangi oleh KPK, yang sudah datang di Bondowoso untuk memberikan beberapa arahan, memberikan beberapa ya pencegahan ya. Jadi kan ada bidang pencegahan, KPK di bidang pencegahan itu sudah datang di Bondowoso agar Bondowoso tidak terjadi korupsi. Di antaranya yang diundang tentunya ya ada Kepala Dinas Pendidikan. Yang harapannya Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan kepada guru-guru. Ini yang sudah dilakukan di Bondowoso. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana DPRD menanggapi masih adanya praktek tidak jujur di lingkungan pendidikan, dipungli dan manipulasi data? Ya tanggapannya kecewa. Jadi kita kecewa kalau masih ada pelanggaran-pelanggaran di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Yang seharusnya guru itu ya patut digugu dan ditiru. Nah, tapi ternyata yang harus ditiru adalah praktek-praktek korupsi. Maka tentunya kita memberikan saran kepada para pengelola sekolah, baik negeri ataupun swasta, terutama guru-guru, untuk menghindari praktek korupsi. Ini bukan masalah banyak atau sedikit, tapi apa yang dilakukan oleh guru itu otomatis nanti akan ditiru oleh murid-muridnya. Juga bagaimana pandangan Bapak tentang korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? Karena kami sebagai mahasiswa juga mengamati tentang adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang menyalahkan kewenangannya. Jadi menurut pandangan Bapak itu bagaimana terkait oknum-oknum? Ya, begini Mas. Orang pintar itu banyak, kan ya? Orang pintar di Indonesia itu banyak. Sekarang yang melakukan korupsi di Indonesia ini kan orang pintar, pejabat-pejabat tinggi, baik di daerah ataupun di pusat. Itu kan bukan orang tidak berpendidikan. Nah, tapi pada pendidikan akhlak mungkin ini yang masih belum. Pendidikan karakter mungkin ini yang masih belum. Nah, sehingga ke depan sekali lagi kalau pendidikan anti korupsi ini ditanamkan sejak dini, mungkin tidak akan terjadi korupsi. Jadi kalau terkait dengan kekecewaan ya semua masyarakat pasti kecewa dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum orang-orang pintar. Kan ya kan? Ya. Jadi sekarang umpamanya kita lihat yang korupsi di BUMN itu kan orang-orang hebat. Kalau tidak hebat kan tidak mungkin jadi direktur salah satu BUMN. Kan sekarang orang yang ahli hukum itu kan bukan orang bodoh yang
hakim korupsi. Kemudian sekarang justru di Kejaksaan Agung, ya termasuk di DPR. Ya kalau di Bondowoso kan juga terjadi. Itu kan bukan orang-orang bodoh, kan orang-orang pintar. Ya memang apa, kesempatan itu yang kalau tidak diikuti dengan iman dan takwa, kesempatan untuk korupsi itu kan banyak. Kan banyak kesempatan untuk korupsi itu banyak. Jadi sangat mudah untuk korupsi. Bagi yang tidak dibentengi dengan iman dan takwa. Menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi ini? Dan juga apakah korupsi ini bisa hilang di Indonesia ini? Ya, tantangannya ya kembali ke pribadi-pribadi, ke akhlak tadi, ke iman dan takwa tadi. Itu kan ke situ. Kemudian, apakah korupsi ini akan hilang? Saya tidak yakin kalau hilang sama sekali, itu saya tidak yakin. Di beberapa negara yang koruptor dihukum sedemikian rupa sampai pada hukuman mati dan lain sebagainya, ternyata kan masih ada korupsi. Tapi paling tidak ini kan minim. Tapi kalau korupsi sudah menjadi budaya, itu yang kita harus sama-sama memberantas. Nah, ternyata kan apa yang dilakukan di Indonesia, bahwa koruptor itu dihukum sekian tahun, sampai dihukum yang seberat-beratnya, ternyata kan belum ada efek jerah untuk yang lain. Hampir ini setiap tahun ini ada kasus korupsi besar yang terungkap. Nah, berarti kan ini kan masih di Indonesia ini kan masalah korupsi ini kan masih sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau untuk hilang itu barangkali saya masih pesimis kalau hilang sama sekali. Nah, saya yakin masih ada, tapi mudah-mudahan terus grafiknya terus menurun. Ya, makanya harapannya kader-kader muda yang sekarang masih di pendidikan dengan dibekali pendidikan anti korupsi, mudah-mudahan nanti ini tidak terjadi korupsi di kemudian hari. Jadi koruptor itu kan kalau sudah menjadi pejabat. Kalau mahasiswa tidak ada yang jadi koruptor. Apa yang mau dikorupsi? Tapi begitu sudah menjadi pejabat, akhirnya ada peluang untuk korupsi. Nah, jenengan sebagai anggota DPR itu Pak, pasti mempunyai prinsip atau komitmen dalam menjalankan amanah atau tugas sebagai dewan. Nah, yang kami tanyakan nilai-nilai anti korupsi apa dan juga komitmen seperti apa jenengan dalam menjalankan tugas legislatif. Ya, bahwa kita ini wakil dari masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat di DPR. Ya tentunya tentang iman dan takwa itu yang menjadi benteng utama untuk tidak melakukan korupsi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini juga permohonan bagaimana caranya pejabat atau saya kepada DPR lah, DPR itu untuk tidak korupsi seperti apa? Yang pertama, ya jangan terlalu banyak tuntutan dari masyarakat yang tidak rasional. Karena memang DPR ini kan terbatas, pendapatan DPR ya tidak banyak juga. Tapi kalau tuntutan lebih banyak dari apa yang didapat secara finansial dari DPR, maka ini kan juga mendorong bagaimana korupsi. Nah, kemudian yang ketiga, ya pola hidup. Sebenarnya kita gaji DPR kalau hanya untuk hidup itu kan selesai, cukuplah. Tapi kalau
tidak mencukupi kebutuhan, tapi kalau ingin mencukupi keinginan, maka gaji DPR itu sangat kecil. Dan makanya pola hidup itu menjadi salah satu pencegah dari korupsi ini. Jadi jangan berpola hidup bukan secukupnya, tapi apa yang diinginkan harus terpenuhi. Maka ini nanti yang akan mendorong anggota DPR itu akan berbuat korupsi. Itu artinya jadi salah satu faktor utama kenapa beberapa oknum melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Rata-rata kan kalau korupsi kan banyak untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya, kepentingan pribadi, mungkin karena status sosial dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kuatnya ini ya pakai mobil katakanlah ya kuatnya Panther kok malah inginnya Pajero. Kalau harus tercapai sementara pendapatan tidak cukup, maka ada kesempatan untuk korupsi, kemudian dia akan korupsi. Kenapa korupsi? Karena ada keinginan yang harus tercapai, bukan kebutuhan yang harus dicukupi. Kalau hanya sekedar kebutuhan, saya pikir selesai. Tapi kalau sudah pada keinginan, sama lah dengan sampean. Sebenarnya dengan motor dari rumah ke kampus kan sudah cukup. Tapi karena ingin sampean ada teman yang pakai mobil, saya juga harus bermobil. Padahal jenengan bisanya hanya beli sepeda motor. Akhirnya melakukan korupsi. Untuk tadi yang ini Bapak, yang ada tekanan dari masyarakat. Bisa saja kan sekarang begini. Ada di luar kemampuan anggota DPR itu yang dituntut oleh konstituen. Apakah itu terutama terkait dengan kan begini Mas. Contoh umpamanya setiap saat kita harus memfasilitasi beberapa kegiatan masyarakat baik secara umum ataupun secara pribadi yang tidak boleh tidak seakan-akan anggota DPR harus menyiapkan. Kan begini, kan disangkanya anggota DPR ini kan gajinya besar. Kan beda, kan begini Mas. Anggota DPR ini jadi karena dipilih masyarakat. Kan ya kan? Ya. Beda dengan PNS. Jadi dia karena kompetensi, karena punya ijazah. Sehingga gaji yang dia dapat ya sudah 100% untuk dia sendiri. Tapi bagi anggota DPR beda. Jadinya saya umpamanya jadi itu karena dibantu sampean umpamanya dibantu masyarakat. Sehingga masyarakat itu merasa berinvestasi saya jadi akhirnya ini ada tuntutan semua kebutuhannya itu seakan-akan bagaimana bisa difasilitasi oleh anggota DPR. Kan begitu kan? Ya. Ini yang bukan berarti semua masyarakat akan membebani DPR, bukan. Kan begini, anggota DPR ini tugas pokok dan fungsinya sebenarnya kan lebih kepada legislator, menyusun undang-undang. Tapi anggota DPR ini dianggap Superman, semua bisa. Akhirnya semua ke anggota DPR. Orang sakit ke DPR. Kemudian orang mau hajatan ke DPR. Saya mau niatkan anak bantuan, ini bantuan. Tilang polisi DPR. Apa tilang polisi bisa gratis? Kan tidak. Ya, harus ada denda. Katanya saat denda-dendanya ini yang dimaksud anggota DPR itu kan
selalu dianggap lebih. Jadi apa-apa ke anggota DPR, apa-apa ke anggota DPR. Nah ini beda kan? Jabatan politik ini kan tidak sama dengan jabatan karir. Contoh mamanya sekarang, ya contoh kecil, kepala desa. Kepala desa itu berapa sih gajinya? Kan hanya 2 juta sekian. Coba musim-musim bulan-bulan bulan-bulan tertentu, cukup enggak seorang kepala desa itu dengan gaji sekian? Koleman, ya, maaf, pengajian, Pak saya rehab masjid, Pak saya rehab ini, Pak saya mau lomba sudur, Pak saya mau ini. Nah itu yang kalau semua kemudian terbebani, ini kan juga menjadi pemicu untuk korupsi. Kan sekarang begini, memang saya hanya sekarang saja yang mohon maaf minta bantuan. Contoh saja, eh, apa namanya? Ya banyak ini, banyak yang sebenarnya tidak perlu saya sampaikan. Ini yang kadang-kadang juga menjadi salah satu faktor dorongan anggota DPR itu melakukan beda dengan yang bukan jabatan politik. Kalau bukan jabatan politik kan tidak ada yang untuk Pak Camat ya jadi sendiri, kan ya kan? Tapi kalau kepala desa, anggota DPR, bupati, gubernur, itu kan Artinya banyak hal ya Pak. banyak, Ya. banyak. Makanya kembali ke iman dan takwa. Makanya kalau jadi pejabat politik, tidak bisa hanya mengandalkan dia menjabat, harus kerja lain. Sekarang kalau tidak ada kerjaan sampingan, kemudian mengandalkan gaji, tidak cukup. Karena semakin naik strata sosialnya, maka kebutuhan finansialnya kan juga. Untuk minimalisir itu Pak. Ya, gini, bagaimana untuk meminimalisir itu? Ya, kos politik harus minim agar tidak banyak beban politik yang berkepanjangan. Kalian tahu kos politik di Indonesia sekarang mau nyalon kepala desa punya 100 juta cukup enggak? Kurang ya? Itu kepala desa. Sekarang pemilu amplop berseliweran itu berapa? 50. Minimal 50. 50 saja. Andaikan saya ini kemarin dapat 14.000 suara. Kalau dikali 50 berapa? Kalau jadi anggota DPR, jadi kepala desa, dengan seperti itu, berapa kos politik? Kan bisa miliaran kan? Ada kan yang habis plek 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kan yang di benaknya itu kan pasti menyampaikan gimana caranya saya ini untuk 1 miliar ini kembali. Kan iya kan? Balik modal. Nah, balik modal kan ini yang kan. Iya. Nah, ini yang menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya korupsi. Nah, kos politik yang seperti itu. Contoh umpamanya, ini yang di waktu pemilu. Begitu berjalan, menjabat, diundang orang tidak datang,
Dirasani bangga. Dirasani. Sampean nikah, undang saya enggak datang. Kan mesti saya rasain. Iya. Iya. Padahal begitu anggota DPR datang kan identik, mesti kan ngasih sesuatu, entah besar atau kecil. Ini kan inilah yang saya maksud tadi, kos politik itu besar. Terutama bagi yang pemilihnya itu harus dengan kompensasi. Ya walaupun saya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah 6 periode itu selamat dari itu. Selamat dari harus pakai money politik. Mungkin yang rumahnya di Maisan Tamanan Gerobokan Jambusari bisa membuktikan bahwa setiap pemilu saya tidak pernah berbuang. Coba juga ditanya. Track record. Ya, nah makanya ini kan sehingga alhamdulillah mudah-mudahan saya terus bertahan untuk tidak melakukan korupsi karena dorongan saya harus memenuhi keinginan saya di sisi finansial. Tapi kalau keinginan cita-cita bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat itu kan memang sudah menjadi cita-cita lahir semua anggota DPR. Walaupun batinnya kita sama-sama tidak tahu, kan begitu. Dan bagaimana cara menghilangkan money politik di dan menyadarkan masyarakat bahwasanya money politik itu tidak bagus untuk kembali ke masyarakat. Jadi money politik itu sebenarnya semua calon apapun tidak ingin ada money politik. Tapi kan masyarakat yang menuntut ada money politik. Iya. Iya. Jadi ya saya mau pilih sampean mau bayar berapa? Ya sekarang kan kan ada tuh ini. Ya ke Masih Rajeun. Atau seperti yang pada ongkosa ke TPS. Lah ini siapa sekarang yang kemudian ini kan kalau politisi para calon apa saja termasuk calon kepala desa. Kalau tidak bisa tidak pakai uang, dia tidak akan pakai uang. Seperti saya umpamanya, mohon maaf. Ya karena saya tidak butuh pakai uang, saya tidak pakai uang. Kenapa? Karena masyarakat tidak menuntut saya untuk pakai uang. Tapi kalau masyarakat nuntut saya pakai uang, ya akhirnya kan pakai uang juga kan, pakai money politik juga. Dan sekarang bagaimana caranya agar tidak terjadi money politik? Ya kembali ke masyarakat. Dengan tidak ada rencana ke. Oh kalau rencana sudah dulu. Yang tak pernah kesampaian. Dan juga ini menurut Bapak bagaimana dengan mahasiswa yang aksi ataupun demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah ataupun ada pemerintah yang itu justru sekarang semua banyak lah yang terungkap itu yang disebabkan oleh gerakan-gerakan mahasiswa. Itu kan dari dulu. Dari saya sejak jadi mahasiswa karena memang mahasiswa ini sebagai kontrol. Iya kontrol. Justru kalau tidak ada mahasiswa, sekarang ya tidak semua anggota DPR mau ngadepi teman-teman mahasiswa kan? Iya. Kenapa? Karena mungkin dia sudah merasa tertuduh bahwa yang melakukan hal-hal seperti itu ya itu kan banyak yang tidak mau menghadapi. Padahal ini kan sebenarnya teman-teman mahasiswa ini kan ikut menyuarakan apa yang disuarakan oleh rakyat. Nah, sekarang kan siapa yang walaupun kadang-kadang teman-teman mahasiswa setelah menjadi pejabat ya di demo juga. Berantas korupsi. Begitu jadi penjabat ternyata korupsi juga. Nah, ini kan Ini Pak, kembali ke
jenjang pendidikan dasar. Iya. Nanti kalau memang benar ini pendidikan anti korupsi diajarkan kepada peserta didik, mungkin dampak dari peserta didik bagaimana Bapak terkait itu? Karena kan seolah-olah bangsa sendiri memang berarti problemnya besar sehingga dibentuk pembelajaran kepada peserta didik. Seolah-olah kan takutnya kaget gitu, Pak. Nah, Bagaimana enggak. pendapat? Sekarang begini, ya pembelajaran anti korupsi itu sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Kejujuran itu kan diterapkan sejak kecil. Jadi contoh umpamanya begini. Saya punya cucu nih. Saya punya cucu masih usia TK. Dia minta es krim. Saya enggak punya uang kecil. Saya kasih 50.000. Begitu kembali, itu saya tanya, mana kembaliannya? Yang dipegang es krim seharga 5.000. Dia ngembalikan, kemudian hanya 40.000. Pasti kan saya tanya, mana 5.000-nya ini? Iya. Nah itu kan pendidikan sudah. Iya. Kan ya kan? Iya. Sudah pendidikan. Ini terkait dengan tanggung jawab. Kejujuran. Saya ini anggota DPR ini yang paling berat tugasnya itu kan terima telepon dan terima tamu. Kan ya kan? Tapi ini banyak orang tua yang justru mengajari ketidakjujuran itu kepada anak sejak kecil. Contoh begini, saya nih, saya pas mau tidur, saya pesan umpamanya ke anak saya, nanti kalau ada tamu, bilang ya, Bapak tidak ada. Ngajari ketidakjujuran benar. Kan ngajari tidak jujur, padahal saya tidur. Bilang ya, atau begini, saya punya cucu nih, sudah mau kemana? Mau sekolah. Ini ya, tak kasih 5.000. Jangan bilang-bilang ya ke ibunya ya. Ada enggak yang begitu? Ngajarin jujur apa enggak? Kan ngajarin enggak jujur. Nah ini yang dimaksud pendidikan sejak dini itu penting. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan diingat. Sampai umpamanya pernah diapain oleh orang tua masih kecil, ingat apa enggak? Ingat. Sehingga pendidikan sejak kecil itu umpamanya begini, ada uang nih di tempat itu, tahu-tahu hilang, padahal hanya 2.000. Kita tanya siapa ambil uang, kemudian anak, ya man, tadi saya ambil untuk beli ini, padahal untuk beli sesuatu yang sangat penting. Tapi karena tidak pamit, udah kita patut kita memberikan pendidikan. Itu tidak boleh, harus pamit dulu. Itu bukan haknya, itu bukan punya kamu. Kan begitu kan? Padahal andaikan pamit, itu mungkin saya tambahi, tidak hanya 2.000. Tapi karena tidak pamit, ya kita marahi. Itu bentuk pendidikan. Di sekolah juga seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana pesan Bapak untuk kami generasi muda ini untuk bisa memerangi budaya korupsi ini, sehingga kami mempunyai bekal untuk terus melawan korupsi ini. Yang pertama, memberantas korupsi itu yang pertama kali itu diri sendiri. Jangan sampai saya korupsi di bidang apapun, karena itu memang yang harus ditanamkan dulu. Iya, dari hal kecil, Jadi ya dari diri sendiri. Itu cara memberantas korupsi ini. Ya teman-teman mahasiswa ya dari diri sendiri dulu. Kan hal-hal kecil lah. Ini kan korupsi kan dimaknai kalau korupsi uang negara. Kan ya kan? Padahal kan kita lah, jangan-jangan kan aktif di organisasi. Ada kan yang korupsi uangnya organisasi? Kan iya kan? Nggak usah lah, umpamanya. Mas tadi saya ambil beli rokok, umpamanya ya.
Berapa? 25.000. Padahal sampai belinya rokok Topaz. Sudah, rokoknya mana? Sudah didum ke teman-teman. Betul, sampai ngedum ke teman-teman. Tapi yang didum Topaz. Tapi sampean minta ke bendahara gudang garam. Korupsi enggak? Iya. Jadi disangkanya bahwa korupsi itu hanya ambil uang negara. Sehingga terjadi kerugian negara. Padahal kerugian organisasi juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan Ya. Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah, dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan semua ilmu yang Bapak telah berikan kepada kami. Semoga kami dapat berkahnya, dan semoga kami bisa mengemban amanah untuk tidak korupsi jika mempunyai kesempatan atau mempunyai kedudukan. Ya kalau katanya Cak Lontong itu kan koruptor itu kalau sudah ketangkap, ya koruptor itu kan pejabat kalau sudah ketangkap. Nah, apa koruptor itu apa istilahnya? Kalau Cak Lontong. Jadi kalau sebelum koruptor itu pejabat, kalau sudah ketangkap baru koruptor. Kalau mahasiswa itu tidak mungkin korupsi uang negara. Karena tidak bisa. Karena sampai tidak punya kewenangan ngatur itu. Tapi kalau pejabat, karena memang sudah di situ. Dunianya. Saya tidak pernah korupsi. Karena belum ada kesempatan untuk korupsi.